dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah dipelajari dari sesi 1 hingga sesi 7 untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pasar Uang Pasar Modal. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan secara komprehensif, sistematis, dan koheren terkait seluruh topik yang telah dibahas selama pertemuan pertama hingga ke-7, mulai dari status kelembagaan bank sentral hingga analisis perbandingan pilar keuangan negara kita. Mulai rangkaian materi pada sesi pertama, kita akan mempelajari status kedudukan dan tugas tunggal Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Bank Indonesia memegang posisi yang sangat sakral sebagai lembaga negara yang independen. Independensi ini memberikan jaminan hukum bahwa Bank Indonesia memiliki otonomi penuh dan bebas dari intervensi pemerintah maupun pihak luar dalam menjalankan wewenang. Secara yuridis, Bank Indonesia memegang dua status badan hukum sekaligus, yakni sebagai badan hukum publik yang berwenang menerbitkan aturan hukum mengikat bagi masyarakat dan sebagai badan hukum perdata yang dapat bertindak atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Semua kewenangan besar ini diarahkan untuk mencapai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan tersebut diukur melalui dua dimensi utama, yaitu kestabilan terhadap harga barang dan jasa yang tercermin dari laju inflasi serta kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin dari pergerakan nilai tukar atau kurs. Pada sesi yang kedua, kita mendalami kerangka kerja kebijakan moneter yang diadopsi oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi tersebut. Bank Indonesia menerapkan kerangka yang dinamakan Flexible Inflation Targeting Framework. Kerangka kerja ini secara konsisten menjadikan target inflasi sebagai sasaran utama dengan tetap mengintegrasikannya pada kebijakan makroprudensial demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam tataran operasional, Bank Indonesia menggunakan suku bunga acuan atau BI rate sebagai instrumen utama untuk mengarahkan ekspektasi pasar. Ketika likuiditas di masyarakat terlalu tinggi dan berpotensi memicu inflasi, Bank Indonesia akan melakukan operasi pasar terbuka yang bersifat aborsi untuk menyerap dana tersebut. Sebaliknya, saat perekonomian membutuhkan stimulus, operasi pasar terbuka yang bersifat injeksi akan dijalankan untuk menambah likuiditas perbankan. Setelah itu, Bank Indonesia juga menyediakan koridor likuiditas harian yang disebut standing facilities yang terdiri atas deposit facility untuk menampung kelebihan dana bank dan lending facilities sebagai penyedia pinjaman darurat bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas harian. Pada sesi yang ketiga, kita bergeser untuk membahas pentingnya menjaga kredibilitas dan integritas para pelaku pasar keuangan. Mengacu pada peraturan Bank Indonesia, setiap personil yang mengelola transaksi tersuri di perbankan wajib memiliki sertifikat tersuri yang resmi dan mematuhi kode etik pasar yang berlaku. Sertifikasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko moral, mencegah terjadinya manipulasi pasar, serta membangun pasar keuangan yang sehat. Bersamaan dengan itu, perkembangan teknologi finansial atau fintech juga diatur secara ketat namun adaptif oleh Bank Indonesia melalui penyediaan fasilitas regulatory sandbox. Fasilitas ini berfungsi sebagai ruang uji coba terbatas bagi inovasi-inovasi teknologi keuangan yang baru sebelum dilepas ke masyarakat luas, sehingga potensi resiko yang dapat mengganggu stabilitas moneter dapat diantisipasi sejak dini tanpa mematikan kreativitas industri keuangan digital. Selanjutnya, di sesi yang keempat, kita melihat bagaimana kebijakan moneter tersebut didukung oleh infrastruktur pasar keuangan yang kokoh dan strategi nasional yang terintegrasi.
Bank Indonesia mengoperasikan sistem pembayaran bernilai besar secara seketika dan individual melalui sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BIRTGS. Infrastruktur ini terintegrasi secara mulus dengan Bank Indonesia Scriptless Security Settlement System atau BISSS yang berfungsi mengelola transaksi dan penatausahaan surat berharga secara elektronik. Sementara itu, untuk transaksi retail, masyarakat antar bank digunakan sistem Keliling Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Seluruh infrastruktur teknologi ini menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan strategi nasional pengembangan dan pendalaman pasar keuangan. Strategi nasional ini diinisiasi oleh Forum Koordinasi bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan dengan tujuan menciptakan pasar keuangan yang domestik yang lebih dalam, efisien, liquid, dan memiliki daya tahan yang kuat terhadap gejolak ekonomi global. Memasuki sesi kelima, kita mulai fokus untuk membahas secara spesifik pada karakteristik dan struktur pasar uang atau money market. Pasar uang didefinisikan sebagai tempat di mana instrumen keuangan dengan tingkat likuiditas yang tinggi dan masa jatuh tempo yang sangat pendek diperdagangkan. Rentang waktu transaksinya berkisar dari semalam atau overnight hingga di bawah 1 tahun. Berbeda dengan pasar retail, pasar uang merupakan pasar grosir atau wholesale yang transaksinya melibatkan dominasi dana yang sangat besar. Transaksi di pasar uang tidak dilakukan dalam jumlah gedung bursa fisik tertentu, melainkan melalui jaringan telekomunikasi elektronik antar lembaga keuangan yang dikenal dengan metode over the counter atau transaksi OTC. Pasar uang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kebijakan moneter, karena pasar ini berfungsi sebagai saluran transmisi pertama dari kebijakan Bank Indonesia. Suku bunga yang terbentuk di pasar uang, seperti pasar uang antar bank atau PUAB dan Jakarta Interbank Overnight Rate, akan langsung merespon perubahan suku bunga acuan Bank Sentral yang nantinya akan mempengaruhi suku bunga kredit perbankan komersil bagi masyarakat luas. Pada sesi ke-6 ini, kita akan belajar secara mendalam berbagai ragam instrumen yang diperjualbelikan di pasar uang domestik maupun global beserta mekanisme perhitungannya. Beberapa instrumen utama yang menjadi peranti penting meliputi sertifikat Bank Indonesia atau SBI yang diterbitkan oleh Bank Sentral sebagai instrumen kontraksi moneter, serta treasury bill atau T-bills yang diterbitkan oleh pemerintah di luar negeri untuk mendanai kebutuhan jangka pendek negara. Selain itu, terdapat instrumen call market untuk mengatasi kebutuhan likuiditas mendesak keliling perbankan, serta deposito yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan di pasar sekunder sejumlah sebelum jatuh tempo, dan commercial paper yang merupakan surat sanggup jangka pendek tanpa jaminan yang dikeluarkan oleh korporasi berperingkat tinggi. Mayoritas instrumen pasar uang ini, seperti halnya SBI, tidak memberikan kupon bunga secara berkala, melainkan diperdagangkan menggunakan sistem diskonto. Melalui sistem ini, investor membeli instrumen di bawah nilai nominalnya pada awal transaksi dan akan menerima pelunasan penuh sesuai nilai nominal saat jatuh tempo, di mana selisih harga tersebut menjadi keuntungan atau imbal hasil bagi investor. Di sesi terakhir, sesi ke-7, kita akan melakukan analisis komparatif untuk memahami perbedaan mendasar antara pasar uang dan pasar modal di Indonesia. Meskipun kedua pasar ini berada dalam satu ekosistem keuangan yang sama, keduanya memiliki karakteristik yang saling bertolak belakang. Perbedaan pertama terletak pada jangka waktu instrumen, di mana pasar uang berfokus pada jangka pendek di bawah 1 tahun, sedangkan pasar modal bergerak pada pembiayaan jangka panjang di atas 1 tahun untuk mendukung ekspansi bisnis korporasi seperti pembangunan pabrik dan investasi aset tetap. Perbedaan kedua terlihat dari otoritas pengawasan dan tempat pelaksanaannya, di mana pasar uang diawasi oleh Bank Indonesia dan ditransaksikan melalui
jalur elektronik atau OTC, sementara pasar modal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan transaksinya terpusat di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan selanjutnya terletak pada variasi ragam produk dan skema keuntungan yang ditawarkan kepada investor. Pasar uang menawarkan produk jangka pendek seperti SBI dan deposito dengan imbal hasil berupa bunga atau diskonto tetap, sedangkan pasar modal menawarkan instrumen ekuitas dan utang jangka panjang seperti saham, obligasi, korporasi, dan reksadana dengan potensi imbal hasil berupa dividen, kupon maupun capital gain. Terakhir, profil resiko dan fungsi kedua pasar ini juga sangat berbeda. Pasar uang mengambil fungsi pengelolaan likuiditas harian dengan tingkat resiko yang sangat rendah karena dijamin oleh Bank Negara atau Bank Indonesia, sedangkan pasar modal berfungsi sebagai sarana investasi jangka panjang masyarakat yang tunduk pada hukum high risk, high return akibat fluktuasi harga saham yang dinamis di bursa efek. Demikian pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.